Fahmi Basam dan Muhammad Niki Hayden membawa pulang medali perunggu cabang olahraga bermotor PON 20 tahun 2021 di Provinsi Papua untuk kelas beregu standar 150cc umur 17 tahun ke bawah. Sebelumnya, Fahmi juga telah membawa pulang medali emas di kelas perorangan standar 150cc. Sementara itu, Muhammad Niki Hayden sendiri adalah pembalap kelahiran 23 Januari 2007 yang turun sebagai pembalap wildcard untuk tim tuan rumah, di mana ajang ini merupakan PON pertama Niki setelah sebelumnya sudah malang melintang di berbagai kejuaraan, di antaranya One Prix dan Yamaha Sunday Race. Yang lalu Pirelli Akai Jaya MBKW Racing Team Niki Hayden. Fahmi saat ini baru berusia 17 tahun dan Niki berusia 14 tahun. Keduanya memiliki mimpi besar untuk menjadi pembalap profesional hingga mencicipi laga internasional. Hasrat untuk terus berlatih dan mengeluarkan kemampuan terbaik di setiap balapan adalah komitmen yang akan berusaha untuk dijaga oleh kedua pembalap muda ini. PON 20 Papua tahun 2020 tentunya menjadi pengalaman berkesan yang tak terlupakan, karena selain berhasil menyumbang medali, ini adalah PON pertama keduanya. Kembali lagi bersama kami Bidang Humas dan Media Kontingen PON Papua dalam program Papua Menuju Jejak Prestasi, dan telah hadir bersama kami peraih medali perunggu cabur bermotor kategori standar beregu di bawah umur 20 tahun. Kita sapa selanjutnya yaitu Fahmi Basam umur 17 tahun ya, dan Muhammad Niki Hayden umur 14 tahun. Nah, mungkin saya mulai ke Fahmi dulu ya. Perasaan Fahmi mendapatkan medali perunggu di beregu ini bersama dengan panggilan siapa, Niki ya? Niki. Dengan Niki itu bagaimana perasaan? Kalau tadi kan kita membahas tentang perorangan. Nah, dengan beregu ini gimana? Perasaan saya ya cukup bahagia bisa dapat medali perunggu. Tapi kan harusnya bisanya dapat emas. Ya, tetapi intinya itu menjadi satu pengalaman ya. Ya, tapi apa ya? Ada kendala di tandem saya. Dia jatuh. Oke. Oh, itu yang jadinya Kita tidak dapat bisa meraih perunggu. emas ya. Kan Padahal saya target posisinya awalnya satu. emas. Oke. Posisinya satu. Kan hitun poin. Si Niki posisi enggak sebelum jatuh 5. Posisi 5, jadi poinnya itu 6. Nah, itu kita sudah dapat emas. Tapi di awal lap dia jatuh. Jadi harus ngejar dari posisi belakang lagi. Oke. Tapi intinya semoga ke depan lebih bisa meraih emas kembali ya. Amin. Oke. Mungkin saya ke Niki. Niki boleh dikatakan umur Niki ini masih 14 tahun ya. Artinya menjadi seorang pelajar SMP. Nah, di SMP kelas berapa Niki? Kelas 3. Kelas 3 ya. Nah, pastinya Niki merasakan latihan-latihan yang sulit. Apa yang paling sulit di latihan cabur bermotor ini? Ya, skill, terus latihan fisik. Itu ya yang paling sulit ya. Tapi bagaimana Niki akhirnya membangun percaya diri bahwa pokoknya saya harus ikut turnamen PON ini dan menjadi atlet profesional? Karena mental dan semangat. Intinya harus semangat terus gitu ya. Nah, oke. Dari beregu ini kita kembali ke Fahmi ya. Dari beregu ini tentunya harus ada saling toleransi, terus membangun intinya balancing semangat, dan itu harus terbentuk. Bagaimana Fahmi membedakan pada saat bermain perorangan dengan beregu? Itu saya membedakannya karena saya berpikir di atas motor tuh ada teman saya. Maksudnya kita
baru bisa juara tuh kalau Iya. kita sama-sama kerjasama gitu. Artinya menjadi teamwork yang Iya. solid Ah. gitu ya. Jadi pas beregu itu saya mikirin terus, Niki posisi berapa, Niki posisi berapa. Nah, tapi dikode sama tim bilang gas aja terus. Niki mengejar dari belakang. Oh berarti Niki jatuh. Nah, saya kan fightnya sama Jawa Tengah. Kebetulan Jawa Tengah tuh tandemnya juga jatuh. Jatuh ya. Nah, jadi posisi 1-2 itu tandemnya sama-sama jatuh. Iya. Jadi itu di situ kayak apa ya, udah gas aja lah. Yang penting saya ke 1 dulu. Nanti tandem saya yang menyesuaikan gitu. Posisinya menyesuaikan. Dia finish ke 15. Alhamdulillah bisa dapat perunggu. Ya, syukur alhamdulillah banget ya dengan beregu ini. Artinya Fahmi juga harus lebih mungkin memotivasi, menyemangati karena kebetulan Niki ini umurnya sangat Ya, relatif muda ya. gitu ya. Dan menjadi satu kebanggaan bahwa teman-teman yang lain mungkin masih main-main di luar, masih jajan, tetapi Niki ini sudah memberikan satu prestasi besar untuk Papua ini. Bagaimana perasaan Niki? Ya senang sekali bisa mengikuti PON ini dan baru pertama kali ini bisa meraih perunggu. Oke. Nah, respon daripada orang tua Niki sendiri. Niki ini berapa bersaudara? 2. 2 ya. Niki anak pertama. Iya. Oke. Respon dari orang tua sendiri pada saat Niki memutuskan menjadi atlet bermotor. Ya apa ya? Selalu mendukung. Nah, pada saat Niki mengabarkan kepada orang tua bahwa Niki dapat medali perunggu nih, Mama Papa, itu gimana jawaban mereka? Ya senang sekali. Senang Karena- banget ya. Ya. Sambil terharu gitu ya. Iya, sambil terharu. Oke, kita kembali ke Fahmi ya. Fahmi tentunya selain bonus 1 miliar ini dan medali emas ini, tentunya ada bonus lagi untuk perunggu. Nah, kira-kira untuk khusus medali perunggu ini, Fahmi persembahkan untuk apa lagi? Khusus medali perunggu ini saya persembahkan buat panti asuhan, masjid. Memang sudah diniatkan sudah ya? diniatkan. Oke. Buat apa? Bikin itu apa namanya? Kayak berbagi buat orang yang Oh ya, berbagi sedekah berbagi gitu ya? sedekah ya. Oke, sangat mulia banget ya. Kalau untuk Niki sendiri, Ya, bonusnya untuk apa? ya Bukan mungkin untuk jajan semua kan? enggak. Oke. Ya mungkin agak-agak sama lah sama suami gitu. Oke. Nah, Niki ini kan boleh dikatakan pelajar. Iya. Fahmi pun juga pelajar. Iya. Apalagi Niki masih kategori SMP. Iya. Bagaimana sih Niki membagi waktu untuk pelajaran dengan latihan sebagai Ya. atlet bermotor? Ya apa ya? Ya sekolahnya paket. Oh, sekolah jadi paket ya? Iya, Tapi dari guru, teman-teman itu sangat mensupport ya? iya sangat mensupport. Atau mungkin ada kata wali kelas, pokoknya Niki fokus aja latihan. Iya. Tunjukkan prestasi untuk pelajaran bisa susul gitu ya? Kalau guru saya emang gitu. Memang begitu ya? Iya, Dikhususkan untuk para atlet ya? iya. Oke. Nah, di samping itu Niki untuk boleh dikatakan kan seumuran Niki ini pasti ada manja-manjanya kepada orang tua. Nah, itu bagaimana melawan pada saat diasramakan, pada saat latihan jauh dari orang tua? Bagaimana perasaan Niki? Ya kalau Atau melawan rasa rindu kepada orang tua? ya itu harus melawan rasa rindu juga. Bagaimana? Ya, Mungkin video call atau gimana? ya video call, kalau enggak telepon, chat gitu. Bilang Saya rindu gitu ya? Ya, Berarti sambil nangis ya? ya. Berarti Niki masih sering nangis? Enggak sih. Nah, Fahmi dan Niki adalah salah satu generasi muda Papua atau putra-putri Papua yang memang sudah tidak diragukan lagi prestasinya. Apalagi kalian ini boleh dikatakan jalan masih panjang, umur yang masih sangat-sangat remaja, tetapi bisa memberikan prestasi yang sangat gemilang, mengharumkan nama Papua, membanggakan nama Papua di event
PON 20 tahun 2021 ini, dan kebetulan kita sebagai tuan rumah. Dan mungkin saya secara pribadi mewakili semuanya sangat berterima kasih untuk Niki dan Fahmi yang telah mempersembahkan medali untuk Papua. Boleh dibagikan motivasi untuk remaja-remaja Papua agar bisa lebih berprestasi lagi. Kita mulai dari Fahmi. Ya, untuk remaja muda Papua, tolong hobinya itu disalurkan. Maksudnya kalau memang mau balap ya jangan balap liar gitu. Kalau memang mau berprestasi jangan balap liar, langsung ke sirkuit aja, atau bisa kok juga ikut sekolah balap dulu gitu. Sebelum balap itu kan ada sekolah balap juga. Kalau emang mau sukses balap ya salurkan hobi kalian. Bawa nama baik Papua buat anak muda Papua gitu. Oke, artinya mengarahkan hobi ke hal yang positif dan bisa memberikan prestasi ya. Jangan ugal-ugalan. Iya, betul. Karena kebanyakan di jalan seperti itu ya, anak-anak seumuran kalian. Ya. Baru kenal motor tuh langsung Iya, kaget gitu kaget ya. ya. Jiwa remajanya semakin diarahkan ke hal yang positif lagi. Betul. Mungkin dari Niki bisa tambahin? Ya teman-teman, semangat buat belajar dan apa ya? Yang mau jadi pembalap, serius balapnya, dan makasih ya teman-teman. Yang terakhir untuk Niki ya. Yang terakhir untuk Niki. Karena Niki ini masih relatif sangat remaja. Harapan dan rencana ke depan Niki untuk sebagai atlet profesional bermotor. Coba bisa diceritakan sedikit harapan dan rencana ke depan. Apa ya? Mungkin akan, saya pengennya mengikuti turnamen selanjutnya di mana, dan akan target meraih apa. Saya pengennya main di Asia, main UB, kalau enggak 250 gitu. Kita doakan sama-sama. Ya doakan. Ya, alhamdulillah baik Ibu. Untuk mempersingkat waktu kita lanjut Siap. berbincang singkat ya Bapak ya. Siap. Nah, bisa Bapak menceritakan sendiri sebagai pelatih kepala, bagaimana proses pelatihan dari para atlet PON 20 cabur bermotor ini Bapak? Siap, terima kasih. Jadi saya sebagai pelatih kepala pertama-tama datang ke Merauke pada tanggal 10 September. Iya, dengan pembalap 6 orang. Iya, kloter pertama yang datang. Iya, karena pembalap kami yang 5 orang itu lagi mengikuti One Prix di Sentul. Iya, jadi mereka nanti tanggal 27 baru datang ke Merauke. Jadi kami duluan yang kloter pertama ini melakukan latihan di Merauke. Pada waktu tanggal 10 tiba, tanggal 11 kami sudah melakukan latihan, dan saya rasa itu salah satu keuntungan bagi kami sebagai tuan rumah. Setelah melakukan latihan lebih awal, saya kira itu satu ya kelebihan dan keuntungan, kita bisa menguasai sirkuit yang ada di Merauke. Artinya pengenalan sirkuitnya lebih ya.
satu keuntungan yang lebih untuk kita sebagai Iya, tuan betul. rumah. Artinya Siap. mungkin mental dari para atlet Betul. kita lebih terbentuk lagi Betul. dengan sudah menguasai medan. Betul sekali ya. Bapak sebagai pelatih kepala, Siap. artinya ada suka duka yang dirasakan pada saat melatih atlet-atlet di PON 20 ini. Bisa diceritakan sedikit, Bapak? Pastinya. Jadi memang kami datang di Merauke pada waktu itu motor-motor yang akan dipakai yang sama di dalam lomba di PON nanti itu belum ada, belum tersedia, Belum tersedia. belum tersedia. Jadi kami Ada rasa down juga ya? ya, jadi pastinya kami ya ada rasa kurang percaya diri awalnya karena motor yang akan kami pakai itu belum tiba. Jadi akhirnya kami pakai dengan motor yang apa adanya, yang lain berbeda sama sekali speknya yang dipakai. Tetapi menurut saya sebagai pelatih, saya pikir ini satu keuntungan paling tidak untuk sirkuitnya kami sudah lebih tahu, lebih mengenal kira-kira bagaimana mungkin racing line-nya, jadi jalur-jalur balapnya. Ya itu satu keuntungan saya kira itu yang luar biasa untuk tuan rumah. Iya. Artinya bisa para atlet bercabur bermotor ini bisa membawa medali Iya. beberapa itu sudah sangat Luar biasa, ya, alhamdulillah. Pak. Iya. Iya. Bapak sebagai pelatih kepala tentunya punya pengalaman sendiri sebagai atlet di bermotor ini. Bisa diceritakan kembali mungkin Bapak Siap. atlet dari tim nasional atau Siap. internasional? Jadi Pengalaman Bapak sendiri awal sebagai mulanya memang saya bergelut di balap motor itu Iya. tahun 1978. 78 ya, Iya. Pak ya? 78, setelah itu 80 saya beralih ke motocross. Iya. Jadi kurang lebih motocross 13 tahun, balap motor saya geluti 13 tahun. Jadi aktivitas balap saya itu selama 26 tahun. 26 tahun. Iya, ya, siap. Pak ya? Iya. Dan sampai sekarang mungkin ya? Sampai sekarang saya masih aktif di balapan X-Rider ya. Untuk Luar biasa kami ya, pula Pak ya. punya komunitas. Saya kebetulan asal dari saya domisili Sulawesi, Makassar. Di Makassar. Iya. Jadi kami punya satu komunitas yang memang kami selalu mengadakan kegiatan latihan bersama dan juga balapan resmi untuk khususnya X-Rider. Iya. Nah, sebagai mantan atlet atau Siap. mungkin masih atlet ya Pak ya? Ya, mantan. Mantan ya. Iya. Tetapi mungkin masih Iya, masih ada aktif. semangat ya Iya. untuk ya. Nah, bagaimana Bapak memberikan motivasi tentang pengalaman-pengalaman Bapak sebagai atlet yang selama puluhan tahun kepada Ya. atlet-atlet generasi muda kita ini, Pak? Jadi- di cabur bermotor. Siap, terima kasih. Jadi tentunya saya pikir tidak terlepas pertama dari kerja keras, kemauan yang keras, dan disiplin dalam melatih diri untuk kita bisa mencapai satu prestasi yang terbaik. Saya kira dari awal balap saya selalu tanamkan juga kepada adik-adik kita sekarang, ya kalau kita mau berhasil pastinya ada kemauan keras di dalam berlatih dan disiplin dalam mengatur pola hidup kita. Iya. Pantang menyerah. Pantang menyerah, siap, alhamdulillah, siap. Bapak ada nggak strategi khusus atau trik khusus untuk atlet kita Ya, sampai bisa meraih prestasi yang sangat gemilang ini, Pak? jadi saya berkomunikasi juga sama asisten pelatih saya, Saudara Parli. Memang di dalam mempersiapkan atlet ini kan kita dalam race yang akan kita tempuh nanti itu kan 20 lap jarak tempuh. Iya. Nah itu perlu perlu strategi yang baik dalam arti lap-lap awal kita tidak boleh terlalu mempush, artinya memaksakan diri kita dulu. Ya, karena banyak sekali faktor yang kita harus hitung. Pertama fisik pembalap sendiri, kedua mungkin memanage ban daripada motor itu sendiri. Bagaimana bisa bertahan sampai lap terakhir dengan kondisi yang baik, gitu. Betul. Siap. Di samping itu juga mungkin kontrol emosi. Kontrol Bapak. emosinya pastinya, Apalagi boleh dikatakan jiwa-jiwa Pastinya, muda semua ya, pastinya, Pak. harusnya lebih Emosinya tenang. Pasti lebih membara lagi. siap. Tapi intinya pada dasarnya Bapak berhasil Alhamdulillah, untuk melatih, mengurus, merawat mereka semua ya Pak ya. Siap, alhamdulillah. Sampai ke jenjang prestasi seperti ini. iya siap. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menjadi karakteristik sih dari para atlet kita ini di cabur bermotor ini? Ya, jadi memang setelah kami bertemu, ya kan kami jujur ya dari lain-lain daerah. Tetapi paling tidak saya sudah mengetahui data-data mereka.
Pertama, rata-rata atlet kami ini yang untuk khususnya balap motor, saya lihat rata-rata mereka sudah atlet yang profesional. Ya, jadi paling enggak kita sebagai pelatih ya cukup mengingatkan mereka dalam arti ya untuk mempersiapkan diri mereka, walaupun mereka kita terpisah daerah ya, tapi saya selalu melakukan komunikasi untuk mereka mengatur fisiknya ya sebelum kami ketemu, ya mengatur disiplin dirinya sendiri untuk mempersiapkan dirinya untuk PON ini ya. Dari melatih ini Bapak pastinya ada kesan tersendiri di Siap. PON 20 ini kepada atlet-atlet binaan Bapak ini. Kesan yang paling unik dan paling berkesan apa itu, Pak? Ya, jadi kesan paling unik dan berkesan saya kira menurut saya dengan pastinya ada keterbatasan dalam mempersiapkan motor maupun part-partnya yang akan kami butuhkan, itu memang di situ ada keterlambatan. Dan menurut saya di sini karena mental semangat juang dari tim ya, semangat juang daripada tim kami semua sebagai pelatih maupun ofisial dan pembalap, dari kami mempunyai satu betul-betul kami punya tekad satu untuk meraih prestasi yang terbaik dalam hal ini. Ya, dan itu kesan saya ya itu kerjasama tim yang luar biasa. Iya. Dari beberapa tadi kita bincang singkat dengan beberapa atlet, memang sangat diutamakan untuk tumbuhin rasa persaudaraan, kesetiakawan dalam tim bermotor ini ya Bapak Siap, ya. siap. Iya. Nah terakhir mungkin Bapak, bagaimana potensi daripada cabur bermotor ini untuk atlet-atlet ke depan menurut Bapak nih? Ya. Khususnya untuk atlet mungkin tuan rumah ya, atau putra daerah sendiri, kebetulan kami ada 1-2 istilahnya pembalap cadangan kemarin. Ya, mereka dari putra daerah Papua. Saya pikir mereka ke depannya mungkin tidak menutup kemungkinan mereka punya peluang juga untuk berprestasi di PON akan datang. Karena saya lihat potensi itu ada untuk mereka. Mungkin di sini cuman ya bagaimana dari Pemprov IMI setempat, dalam hal ini Pemprov IMI Papua, bisa lebih membina, mengarahkan mereka ke depannya. Ya. Iya, betul. Siap. Pasti setiap ada kemauan pasti ada jalan. Pasti ada Bapak, jalan. ya. Amin. Bisa Bapak mungkin memberikan motivasi atau wejangan untuk generasi Papua yang kira-kira ada talenta atau kemauan menjadi atlet bermotor ini Bapak? Ya. Silakan Pak. Pastinya tidak ada yang tidak mungkin di balap motor maupun di cabang apa saja. Itu kembali dari atlet itu sendiri dan bagaimana pembinaan daripada Pemprov IMI Papua betul-betul akan memperhatikan atlet-atlet yang berpotensi dalam hal ini yang berbakat, bagaimana bisa mereka diberikan satu binaan arahan yang baik, dan untuk atlet sendiri bagaimana tanamkan kemauan yang keras, disiplin yang keras supaya bisa mencapai prestasi yang terbaik baik nasional maupun internasional nantinya. Baik. Siap. Terima kasih Pak Robi. Terima sudah kasih, meluangkan Ibu. waktu berbincang singkat dengan kami. Siap, terima kasih. Demikian perbincangan singkat kami dengan Bapak Robi Latukolang sebagai pelatih kepala cabur bermotor nomor balap motor. Saksikan terus program Papua Menuju Jejak Prestasi. Terima kasih. Torang bisa, Papua juara.